Halo, kamu penasaran dimanapun kalian berada? Kembali lagi di Scary Box. Terima kasih telah mampir di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman horor di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Jakarta. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, kita langsung cus ke ceritanya. Rumah sakit ini sendiri pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Sudah sangat tua, bukan? Nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa bernama Romli. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Romli pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas, ia menolong temannya tersebut dan membawa ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah RSCM. Sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapat perawatan intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun ternyata kedua orang tua temannya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok pagi. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Setelah mengiyakan, Romli kemudian meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah berbaring lemas di RSCM. Setelah itu ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapat perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul setengah 12. Suasana rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur, tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong RSCM. Namun, alih-alih mendapat petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara. Anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. Romli pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan. Kemudian, pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya, sehingga ia harus sedikit memicingkan matanya guna mendapat penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli, sambil tertawa cekikikan. Sontak Romli langsung kaget dan lemes dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Namun, baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi,
Pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dan bergegas lari, meninggalkan bangsal hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat sambil gemeteran ketakutan. Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian barusan yang dialaminya. Nah, itulah cerita horor di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Tolong komen di bawah. Jika kalian punya cerita mistis atau cerita horor, boleh sharing di kolom komentar. Jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk share dan like video ini. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa.